Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa su'ila ibnu Jubair radhiyallahu anhu anil khasyah. Hadirin wal hadirat, para jamaah rahimakumullah. Kita masih membahas kitab Syarah Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad karangan Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz bin Zainuddin Al-Maliyabari, masih di dalam pembahasan khatimatun fil khaufi, pembahasan tentang rasa takut. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya mohon maaf untuk mengingatkan yang belum niat iktikaf, yang belum nuntut ilmu, niat nuntut ilmu, niat nuntut ilmu. Insya Allah, Allah reken, Allah nilai semenjak kita datang sampai entar kita pulang. Mudah-mudahan pulang kita bersih dari dosa, tapi nambah pahala dan naik derajat di sisi Allah Subhanahu. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa su'ila ibnu Jubair radhiyallahu anhu anil khasyah. Dan ditanya Imam Ibn Jubair, semoga Allah meridhai beliau, anil khasyah. Jadi beliau ditanya oleh seseorang tentang apa itu takut. Apa itu takut? Faqala, beliau menjawab, hiya ay al khasyah an takhshallah hatta tahawwala khasyatuhu bainaka wa baina ma'asi. Takut itu adalah kamu takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga rasa takutmu tersebut bisa menghalangi antara dirimu dan perbuatan dosa yang akan dilakukan. Kita manusia kenal rasa takut dan pasti punya rasa takut. Siapapun judul orangnya, secara umum memang begitu. Cuman di dalam agama ada yang takut tobi'i. Takut tobi'i artinya emang pasti ada datu takut tobi'i di setiap manusia. Kayak apa takut tobi'i? Takut kepada hewan buas, tobi'i udah gitu, hampir setiap kita takut. Tapi ada takut di dalam Islam yang diharamkan. Seperti apa? Takut ame manusia. Takut ame manusia. Padahal kita sendiri ini mohon maaf bukan merasa benar, tapi memang kita benar. Cuman ngapa kita takut ame manusia? Itu yang salah, itu yang haram. Kita takut ame kerjaan, kalau seandainya kita dikeluarin, takut urusan dunia, haram. Haram. Dan takut yang diwajibkan Allah adalah takut kepada Allah. Wa iyaya farhabun. Hanya kepadakulah, kata Allah, kalian wahai manusia mestinya takut. Yang lain nggak perlu kita takut, nggak perlu kita takut. Semuanya ada di genggaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman kadang-kadang hadirin wal hadirat rahimakumullah, kita takut ame manusia nggak dasar. Tapi gitu, takutnya kita selalu ada tuh ame manusia, selalu ada. Cuman sayangnya kita manusia muslim khususnya laki ataupun perempuan, kadang kalau kita di satu kesempatan kita nggak takut ame Allah, nggak takut ame Allah. Contohnya kayak gimana Syukron? Contohnya kalau kita lagi sendiri, tengok kanan kiri depan belakang nggak ada orang, berani kita udah tuh berani. Emang apa? Kita merasa nggak ada orang, nggak ada yang lihat gitu. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu basirum bima ta'malun. Dan dia Allah selalu bersama kalian dimanapun kalian berada, dan Allah maha melihat apa yang kalian kerjakan. Kadang kalau masih bisa begitu, tumbuhin rasa takut ame kita. Emang apa? Allah itu nggak pernah lalai dengan seluruh kerjaan kita, termasuk dosa kita. Allah nggak pernah lalai. Bukan berarti Allah juga nggak mampu langsung menyiksa, bukan. Allah masih sayang ame kita. Allah masih kasih waktu buat kita untuk tobat. Allah masih mau lihat berubah apa enggak.
Tapi kalau amper waktu yang udah Allah tentukan nggak berubah, Allah Subhanahu wa taala menyatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa la tahsabannallaha ghafilan amma ya'maluz zalimun innama yuakhiruhum liyaumin tashkhasu fihil absar. Jangan pernah sekali-kali manusia muslim khususnya menyangka Allah itu lalai. Allah lalai. Allah nggak pernah lalai. Kan begitu. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allah nggak pernah ngantuk boro-boro tidur. Jadi Allah itu ada dan selalu ada dan selalu melihat apapun yang kita lakukan. Maka Allah tunda itu hukuman sampai nanti datangnya hari kiamat. Taskhasu fihil absar, akan terbelalaklah mata-mata manusia yang dulu doyan dosa dan merasa aman karena nggak ada yang lihat. Makanya di salah satu hadis qudsi Allah menyatakan, aku tidak menciptakan dua rasa aman dan dua rasa takut pada diri hambaku. Kalau di sini dia merasa aman, akan aku beri takut besok di akhirat. Tapi kalau di sini dia takut kepadaku, akan aku kasih aman kata Allah besok di akhirat. Ini takutnya kita ya. Jadi takut itu harus mesti ada, cuman buat Allah doang. Urusan yang lain mah nggak perlu takut, apalagi kita benar, ngapain kita perlu takut gitu ya. Takutnya kita ame Allah. Kita lanjutkan. Wa fi sahihil Bukhari, dalam kitab Sahih Bukhari, wa qala Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu, dan berkata Abdullah bin Mas'ud semoga Allah meridhai beliau, innal mu'mina yara dzunubahu ka'annahu qa'idun tahta jabalin yakhafu an yaqa'a alayhi wa innal fajira yara dzunubahu kadzubabin marra ala anfihi faqala bih hakadha ay zabbahu biyadihi fatara. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal mu'mina, sesungguhnya seorang mukmin, mau laki ke mau perempuan ke, yara, melihat dzunubahu, dosa-dosanya, ka'annahu, seakan-akan dia itu qaidun, duduk, tahta jabalin, di bawah kaki gunung, yakhafu ayyaqa alaih, dia takut sewaktu-waktu itu gunung yang ada dia duduk di bawahnya nibanin dia. Saya berhenti dulu sampai di sini. Saya berhenti dulu sampai di sini. Kenapa demikian? Itulah orang mukmin. Maka kalau ada orang mukmin ngelihat dosanya itu sesuatu yang biasa, ini bukan mukmin namanya. Ini bukan mukmin. Digambarkan kok ame baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, di antara sifat keadaan seorang mukmin akan dosanya, dia penuh rasa takut, seakan-akan duduk di bawah satu gunung dan dia khawatir tiba-tiba gunung menimpanya. Lah gunung, kita seapenya gunung ya habis sudah ya, mohon maaf ya, itu udah punah kita, hancur berantakan, ketiban gunung. Mohon maaf, mestinya kita begitu. Jadi dosa yang ada segera kita bersihin. Syukron kan kita nggak duduk di bawah gunung, benar. Cuman dosa yang ente lakukan dan ente piara makin besar, melebihi gunung. Besok ente mau masuk ke dalam surga susah, karena dosa yang ada. Makanya Nabi Adam alaihi salam dengan istri beliau itu merasa khilaf, merasa punya salah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau tertunduk, malu ame Allah, sambil minta ampun ame Allah. Itu 100 tahun enggak dangak beliau, enggak dangak, saking malunya sama Allah. Kalau sekarang kita umum ya, mohon maaf nih, kita ya pakai rompi orange, tahanan KPK, nyengir, biasa aja, dipoto sama sekian banyak wartawan, biasa aja. Ya Allah, nih
Ya, mohon maaf ya. Mohon maaf. Tuh keadaan sekarang. Kita nggak begitu. Kita mestinya takut banget kayak apa yang dicontohkan oleh Nabi Adam alaihissalam. Beliau berdoa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Di doa beliau ini ada pengakuan, Rabbana zalamna anfusana. Ya Allah, kami sudah menzolimi diri-diri kami. Kalaulah engkau tidak ampuni dosa kami tersebut, pasti kami termasuk orang-orang yang rugi di dunia, rugi di akhirat. Pengakuan, makanya ampunan dosa itu ada insya Allah kalau kita ngaku sama Allah. I'tiraf namanya, pengakuan. Nah, ngaku kita sama Allah. Begitu pula yang dilakukan oleh banyak kisah yang ada, seperti seorang perempuan datang kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, aku sudah berbuat dosa, aku mohon untuk ditegakkan hukum atas diriku dengan hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Baginda Rasul kagak mau dengerin. Baginda Rasul nggak mau dengerin. Aku sudah mohon maaf, aku sudah berzina, sekarang aku hamil ya Rasulullah. Baginda Rasul diemin. Emang apa baginda Rasul diemin? Enggak, baginda Rasul tanggapin. Bukankah dia ini satu hamba Allah perempuan minta tolong sama Rasulullah? Bukan Rasulullah nggak mau tolongin. Maksud Rasulullah, kalau ente udah berbuat dosa, ngadep aja sama Allah, ngaku sama Allah, tobat sama Allah, udah janji di diri sendiri nggak ngulangin lagi, selesai. Tuh, itu Islam ajarannya. Ya, nggak perlu kita kemana-mana gitu. Udah kita akuin kita salah, minta ampun, tobat sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. I'tiraf namanya, pengakuan. Ya, maka kita pun demikian. Kita kan nggak terlepas dari dosa, Jangan kata kecilnya, tapi lihat siksaannya. Kita lanjutkan lagi. Wa innal fajira yara dhunubahu kadzubabin marra ala anfih faqala bih hakadha ay zabbahu biyadihi fatara. Dan sesungguhnya orang yang durhaka, orang yang nakal melihat dosa-dosanya seperti seekor lalat, marra ala anfih, lewat nempel di hidungnya. Faqala, orang durhaka ini berkata, bih hakadha, ditepakin, fatara, terbang dah tuh lalernya, udah nggak ada lagi tuh. Gitu tuh orang nakal, orang durhaka, nganggap enteng dosa. Dosa itu hadirin jamaah rahimakumullah, kalau kita kerjain misalnya dosa, tapi kalau langsung kita istighfar dan tobat, bersih. Tuh, sesuai dengan hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, at-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalah. Orang yang tobat dari perbuatan dosa, maka dia seakan-akan orang yang tidak berdosa. Bersih dah tuh. Kalau ditunda-tunda ini tobatnya, ditunda-tunda istighfarnya, dosa baru lagi, bahkan terus-terusan nambah. Apa dosanya? Nunda istighfar, nunda tobat. Jadi kita nggak boleh nunda-nunda, bersihin langsung, bersihin ya. Itu ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita jangan lupa, jangan bosan, jangan nunda untuk istighfar dan tobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pastinya kita punya dosa. Ada kira-kira kita yang nggak punya dosa? Dosa kita, asli kita dosa, beneran kita dosa. Ya, hapus dah tuh dengan istighfarnya, dengan tobatnya, dengan langkah-langkah menuju redha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hapus. Ini yang hadis yang sering saya sampaikan di akhir-akhir ini. Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Manigbarrat qadamahu fi sabilillahi fahuma haramun 'alan nar." Barang siapa yang mampu mau ikhlas mendebukan kakinya di jalan Allah, tapakan kanan, tapakan kiri, fahuma, maka dua tapak kaki tersebut haramun 'alan nar, haram masuk neraka. Ini bicara kita gerak.
jalan kaki kita menuju tempat yang diredhoi oleh Allah. Maka di majelis-majelis yang ada, khususnya di majelis perempuan, saya pesan, ibu-ibu saya pesan banget Dani, sungguh-sungguh banget saya pesan, pastikan mulai saat ini saya bilang kepada mereka bahwasanya 2 tapak kaki kita dalam 1 hari ada di jalan Allah. Jangan sampai nggak ada. Emang kenapa syukron? Kalau sampai 1 hari kaki kita kanan dan kiri nggak ada di jalan Allah, maka bisa dipastikan besok gara-gara 1 hari itu kita nggak ada di jalan Allah, mampir di neraka. Pastiin kita yang laki sholat berjamaahnya, ibu-ibu majelis taklimnya berangkat, tapi ikhlas karena Allah, maka tapakan kaki kita nyeplak tuh di bumi Allah. Tuh ceplakannya jadi saksi ntar. Wa atharohum, dan tinggalan-tinggalan mereka, kata Allah Subhanahu wa taala. Bahasa Qur'annya, bahasa hadisnya, didebukan tapak kakinya, maka Allah haramkan masuk dalam neraka. Bersihin jadinya, kita bersihin. Jangan gara-gara ke majlis talim nggak enak kita ditanyain mulu. Ya, ditanyain mulu, cerewet banget orangnya. Kamu tanyain lagi, ngapa sih nggak ke majlis taklim? Nyari duit mulu, tanyain mulu. Saya ke majlis taklim dah, nggak dapat apa-apaan, nggak dapat apa-apaan. Kan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Segala sesuatu ada niatnya, kata baginda Rasul, dan setiap orang bergantung niatannya. Kayak kita ini, mohon maaf, hadir di sini walaupun tempatnya same di dalam masjid jami, ya kan, Riyadul Abidin, mohon maaf niatannya beda-beda, pahalanya pun beda-beda, beneran. Makanya pastiin tuh, setiap kita kalau berangkat itu menuju jalan Allah, hati jangan ditinggal, bawe ini ditinggal, nggak berubah-ubah begitu juga. Jangan ditinggal bawa. Emang apa sukron? Yang kotor bukan badan, yang dosa tanda-tandanya bukan di tangan, bukan di wajah, di hati. Nuktatun sauda, titik-titik hitam yang ada di hati. Maka bawa hati kita. Tuh tujuannya, dandanin di sini, perbaikin di sini, karena di sini bengkelnya hati. Ini nggak dibawa, masuk majlis taklim belum belajar udah ngatain orang. Emang bener. Nah kita ngomong apa adanya, tuh orang ya pendek banget, pendek. Ada orang yang begitu ya. Tuh kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, apa kalau bahasa kita ini, cukup ya Rasulullah, ya kan, antum amma Sofia kada gitu kan. Apa kata baginda Rasul? Maksudnya Sayyidah Aisyah ini, cukup udah ya Rasulullah, ente tertarik sama Sofia yang orangnya pendek kan gitu. Yang orangnya pendek. Kata baginda Rasul, wahai Aisyah, demi Allah, ucapan ente barusan ini kalau diceburin ke laut, semua ke laut itu mati isinya, jadi bangkai semuanya. Itu ucapan pendek. Tubuh orang pendek, coba dah lebih dari itu. Makanya bawa hati ke majlis taklim, bawa hati ya. Nih hati nggak bawa badan, duit kagak, sedekah kagak, mau masuk sorga. Lah ilah, ada sih yang begitu, teman, bukan di sini, jauh ya, jauh, bukan di sini, jauh ya. Kita lanjutkan hadirin wal hadirat rahimakumullah ya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Uqbah bin Amir lamma sa'alahu man najatu. Bersabda baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk Sayyidina Uqbah bin Amir, semoga Allah meridhoi beliau, ketika beliau ditanya apa itu kelulusan, keselamatan, an-najah. Qala sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasul bersabda seraya menjawab, amlik alaika lisanak wabki ala khati'atik. Ketika baginda Rasul menyampaikan satu hadis kepada Sayyidina Uqbah, ketika ditanya tentang hal apa itu keselamatan, baginda Rasul menjawab, amlik alaika lisanak, miliki lisan kamu. Lisan nih, setiap kita punya lisan, nggak ada yang nggak punya lisan, cuman jarang yang memiliki lisan.
artinya memiliki, dia menguasai dan mengatur apa yang bisa keluar dari mulutnya. Makanya waktu peristiwa kemarin tuh COVID yang 2 tahun lebih, kan rata-rata kita pakai disinfektan, hand sanitizer, kan gitu. Kemudian kita dari luar pulang ke rumah kudu buka baju lalu mandi, bajunya direndam sama air panas. Kalau ayam enak kita cabutin bulunya, nah baju kan begitu ceritanya. Oh, udah kita jaga banget dah, keluar masker. Ketika periode berikutnya Omikron, kalau Omikron double maskernya, double. Emang ngapain? Mungkin lebih ganas sekali, lebih ganas. Tapi maaf kalau bahasanya kurang sopan. Ente mau tambah ini mulut 10 lapis juga, kalau mulut ente nggak jaga, neraka. Ente takut ame virus tapi nggak takut siksaan Allah, neraka itu dah. Syukron semangat banget. Maaf, ternyata yang punya mulut 2 bukan cuma perempuan, laki juga punya. Ayo udah, kalau nggak percaya kumpul nih, ada aja yang diceritain gibah. Dilarang sama Rasulullah, asli dilarang sama Rasulullah. Beneran, gibah itu membicarakan orang sesuai kenyataan orang itu tuh gibah. Kalau enggak, itu namanya dusta, kebohongan yang besar, ngarang-ngarang cerita, dua-duanya dosa. Tapi banyak, maaf ini, pahala belum tentu dapat dari Allah. Syukron, ente ngarang-ngarang aja. Ya akhi, ane bukan ngarang. Yang namanya ibadah ada syarat, ada rukun. Syarat nggak dipenuhi, nggak jadi ibadah. Asli nggak jadi ibadah. Orang kalau mau sholat ada syarat sahnya sholat, di wudu. Kalau wudunya kata Allah kan ilal marofik, sampai sikut. Wudunya nggak sampai sikut, cuma sampai sini, lalu dia sholat, berarti wudunya belum sempurna. La sholata liman la wudu Allah, tidak ada sholat bagi orang yang nggak wudu. Nah, Allah yang menyatakan ilal marofik, sampai sikut, dia cuma sampai setengah tangannya doang, nggak sah wudunya. Kalau wudunya kagak sah, otomatis sholatnya kagak sah. Tuh ibadah, ada syarat, ada rukun. Tapi kalau yang namanya dosa nggak pakai syarat, nggak pakai rukun. Jadi saya ngelihat perempuan, bentuknya jelas perempuan, dan di tempat yang sama gitu. Saya di sini misalkan, itu perempuan di situ. Mohon maaf ya, bahasanya kalau kurang sopan. Nafsu kagak nafsu haram, dosa. Beda ame di sini atau di televisi. Kita lihat ya kan, perempuan mau bagaimana ke bentuknya, mau seperti apa ke keadaannya, kalau nggak nafsu nggak haram. Tuh Islam ngajarinnya. Tuh, jangankan judul kita ngelihat perempuan, lihat, mohon maaf ya, lihat lobang semut, nafsu haram. Lobang semut di nafsu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Haram tuh. Jadi nggak pakai syarat, nggak pakai rukun. Kalau dosa, jadi udah dosa. Nih yang kadang-kadang kita nggak perhatiin tuh begitu, maafin ya, minta redho gitu, ya, ngandelin ibadah. Belum tentu diterima. Kan begitu. Makanya kata baginda Rasul, alamatus saqawati arba'ah, nisyanu dzunub al-madiyah fahiya indallahil mahfuzah wa dzikrul hasanatil madiyah la yadri akubilat amrudat. 2 dari 4 tanda-tanda orang sengsara, ngelupain dosa-dosa yang pernah dia lakukan, padahal itu dosa tercatat rapi di sisi Allah dan terjaga. Besok baru dibacain sama Allah di padang mahsyar. Yang kedua, zikrul hasanatil madiyah la yadri akubilat amrudat. Nyebut-nyebut kebaikan yang pernah dilakukan, padahal dia sendiri yang berbuat kebaikan nggak tahu itu kebaikan Allah terima apa Allah tolak. Ya. Jadi ya kita memang kudu begitu, jaga nih lisan kita. Amlik alaika lisanak. Nih pegangin mulut. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an
mertua baginda Rasul, orang pertama dewasa yang menyatakan Islam, orang yang berjuang di jalan Allah nggak pakai hitungan. Ketika ditanya sama Rasulullah, ya Abu Bakrin, wahai Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, apa yang engkau tinggalkan buat dirimu dan keluargamu? Apa jawaban Sayyidina Abu Bakar? Ya Rasulullah, yang aku tinggalkan buat aku dan keluargaku adalah Allah dan dirimu. Subhanallah. Yang nemenin baginda Rasul hijrah, yang terpatek binatang berbisa, beliau masih menyatakan, aku khawatir dengan lisanku ini yang bisa menjungkir balikan aku besok di dalam neraka. Padahal udah dapat kepastian beliau bisa masuk surga dari 8 pintu surga yang ada, masih takut. Kita belum dapat jaminan, berani banget. La haula wala quwata illa billah. Ya, kita jaga. Caranya bagaimana syukron? Biasain bacaan-bacaan zikir yang diajarkan oleh Rasulullah, kita baca gitu. Bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin. Mau ke kamar mandi, Allahumma inna na'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Selesai, alhamdulillahilladzi adzhaba anil adza wa afani. Cuci tangan, Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi wa hasin farji minal fawahith. Mau makan, Allahumma barik lana fima razaq. Itu semuanya pasti tidur. Dan kita nih tadi subuh, sebelum subuh kita bangun, kemudian pasti kita ke kamar mandi, pasti kita nggak lama di kamar mandi, artinya pasti keluar kita dari kamar mandi, kita pasti makan, pasti minum. Tapi maaf, tidak bisa dipastikan setiap muslim kalau habis bangun tidur baca tadi alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana, padahal cuman baca alhamdulillah doang. Coba kalau mati, mau ngapain dah? Ayo dah, mati, ketemu bini udah enggak, ketemu laki enggak, dosa masih banyak, amal ibadah kurang, ngarepin sorga neraka yang kelihatan, mau bagaimana? Alhamdulillah doang. Itu kita perbanyak zikiran begitu tuh. Jadi lisan kita enggak sempat berbuat yang jelek, berbuat yang dilarang. Nih ya Allah, habis baca Yasin, baca tahlil, baca arwah, ya kan, lagi doa, bunyinya nih yang mimpin doa, ya kan, ya dia lagi mimpin doa, udah saya kagak enak, pasti lama dan nih perut kita udah lapar mananya. La ilaha illallah. Ya, jaga lisan kita. Amlik alaika lisanak wabki ala khati'ati. Jadi kata baginda Rasul, kalau ente mau selamat, yang pertama lewat hadis ini adalah jaga lisan. Jangan dia keluar kecuali isinya kebaikan. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang benar-benar beriman kepada Allah dan datangnya hari akhir, maka ucapkanlah ucapan yang baik atau diam. Dah, selesai. Ibu-ibu ada bangku panjang, udah duduk 2 orang, ibu-ibu lewat di depannya. Pok, mau kemana? Mau beli pangsit, belum datang abangnya, sini aja dulu duduk. Jangan duduk, saya mau cari di sebelah sono, kayaknya di sono nih, belum kemarin di kesono. Duduk aja di situ, dosa udah judulnya. Makanya sering di jamaah ibu-ibu saya bilang, kalau ada bangku panjang depan warung, depan rumah, bawa ke belakang. Kalau ditanyain mana bangkunya, Pok, patah. Ayo dah, buktiin dah. Apa saya ngarang-ngarang, kakek? Kalau udah dia judulnya berdua, bertiga, udah. Siapa yang lewat dibaca, udah semuanya. Dibaca semuanya yang lewat. Dibaca, nggak ada tuh. Kemarin waktu malam Jumat ente baca Yasin berapa kali tuh? Nggak ada tuh cerita begitu. Nggak ada. Ente baca Quran udah sampai juz berapa? Nggak ada obrolan begitu. Nggak ada. Obrolan orang diobrolin. Ya. Wabki ala khati'atik. Tangisilah dosa-dosamu. Nih, nangis kalau air mata kita turun ke bawah, nangis karena takut ingat siksaan Allah sama dosa yang banyak, walaupun cuma setetes, insya Allah cenderung pasti selamat dari neraka. Pertanyaannya, pernah nggak begitu? Gitu pertanyaannya. Kalau pernah, cakep, asli cakep.
top itu dah. Tapi kalau belum pernah, usahain pernah. Caranya bagaimana sukron? Ambil wudhu, kemudian gelar sejadah, masuk kamar gelar sejadah, matiin lampu. Matiin lampu. Ingat dah tuh dosa-dosa, ingat dosa-dosa kita. Bayangin kira-kira bagaimana siksaan Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah setetes saja sih keluar, insya Allah. Cuman kadang-kadang nggak ada waktu. Karena yang dicari waktu, bukan meluangkan waktu. Kalau meluangkan waktu ada dah. Tapi kalau nyari luang waktu nggak ketemu, nggak ketemu. Tangisin dosa-dosa kita. Ya. Kita lanjutkan. Waqala sallallahu alaihi wasallam, bersabda baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yaliju ay la yadkhulun nar rajulun baka min khasyatillahi ta'ala hatta yaudal laban fid dar wa la yajtami'u gubbarun fi sabilillah wa dukhanu jahannam. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah masuk neraka seseorang laki-laki yang nangis dari takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak bakalan masuk neraka ya udah. Enggak bakalan masuk neraka. Maka tadi pertanyaan begitu. Pernah enggak kita nangis? Enggak usah dijawab sekarang, tinggal kita ingat-ingat aja. Pernah enggak kita nangis begitu? Kalau ada nangis kita begitu, insya Allah tanda kebahagiaan buat kita besok di akhirat. Insya Allah. Kalau enggak, upayain sebelum kita meninggal. Ya, upayain. Kan yang banyak orang nangis kalau dikeluarin dari kerjaan. Kalau motor kreditan belum lunas diambil orang. Kan gitu ya. Itu kalau yang mohon maaf ya, bukan membenarkan pacaran. Kalau pacarnya gitu kan udah nggak demen lagi sama dia, oh dia nangis tuh, oh, bengong ya, nangis tuh dia tuh, nangis ya, HP hilang nangis, duit hilang nangis gitu. Nggak Jumatan biasa aja, nggak majlis taklim biasa aja, jarang yang ngulun-ngulun. Kalau ada yang ngulun-ngulun gara-gara nggak ke majlis taklim, saya bayarin 500.000 nih hari juga, malam ini juga. Nggak ada ya. Ngulun-ngulun gitu, Bang Rahmat ngusut aja. Kata bini, ngapa sih Bang nggak ke majlis taklim ngulun? Tolong laporin bininya ke saya kasih 500.000. Saya kasih 500, asli saya kasih 500.000, saya kagak bohongan. Nggak ada yang ngulun-ngulun, nggak ada ngulun-ngulun. Kalau burungnya hilang, lovebird dulu mahal itu hilang, nangis dia. Tapi kalau judul pahala hilang, dosa nggak diampunin, derajat kagak naik-naik, dia kagak nangis, dia biasa aja ya. Hatta yaudal labanu fid dara, sampai mohon maaf susu, maaf kalau bahasa kurang sopan, susu balik lagi ke tetenya. Mohon maaf nih, tetap minta maaf kalau bahasa kurang sopan. Bahasa hadisnya begitu. Sampai susu yang udah keluar dari tete balik lagi masuk ke tete. Kira-kira masuk akal gak? Mungkin gak? Makanya gak mungkin orang yang judulnya bisa nangis takut kepada Allah masuk neraka. Gak bakal mungkin udah. Itu jaminan baginda Rasul atas izin Allah pastinya. Susu udah keluar. Kan ada judulnya kalau ibu-ibu habis melahirkan, kan nenenin anaknya tuh, ya kan, 2 tahun yang cakep. Tuh, kadang-kadang ada ibu-ibu yang berlebih, makanya ditaruh di botol, di botol, kan gitu, disimpan nih buat anak yang ntar nyusu, karena kelebihan pada tumpah, ngambrak kemana-mana, ya kan, disimpan tuh di botol, cobek dah, tapi pastinya nggak bakalan bisa masukin lagi gini. Nggak bakalan, paling lakinya yang maju. Ngapain sih neng, lebih Bang, beri udah, bukan main. Makanya ada istilah begitu, kalau bayi perempuan ya bisa disapi, kalau bayi laki dari nggak ada gigi sampai tinggal isit doang, doyan banget. Nggak bisa disapi kalau laki, susah. Susah disapinya. Iya, maafin dan nih ya, maafin emang begitu keadaannya. Emang begitu keadaannya. Oh, nyeruduk aja di bawahnya, nyeruduk. Dia kagak mau tahu, udah dikasih PKK, udah diseruduk terus.
Ya, jadi nggak mungkin orang nangis itu takut kepada Allah, netes air matanya di pipi itu masuk neraka, nggak mungkin. Sebagaimana nggak mungkinnya tetesan air susu kembali lagi ke dalam tete perempuan tersebut, udah nggak bakal mungkin, udah mustahil aja dah. Ini jaminan pasti, berarti jaminan pasti itu. Ya. Wala yajtami'u gubaru fi sabilillah wa dukhanu jahannam. Enggak bakalan kumpul, enggak bakalan bersatu debu di jalan Allah dengan asap neraka jahanam. Asap neraka jahanam pernah kita bahas di sini. Kalau itu neraka jahanam bolong seukuran jarum aja. Kan kalau jarum tuh ada bolongannya yang buat masukin benang. Segitu aja tuh neraka jahanam bolong, kemudian keluar asap dari situ. Memenuhi alam semesta, pasti hancur binasa. Nah kalau orang ada di dalamnya bagaimana? Itu kan baru asap ya, belum bareknya. Panasan bare apa asap? Bare. Nah kalau bareknya bagaimana? Nah kalau asapnya bisa mematikan seluruh apa yang ada di dunia ini, kalau barenya lebih dahsyat lagi. Itu bare dan asap neraka jahanam. Neraka yang nomor 7 bukan nomor 1, yang membuat baginda Rasul sedih 3 hari 3 malam. Mikirin kita, umatnya jangan sampai masuk neraka jahanam. Tapi umatnya banyak yang menyodorkan diri, gitu kan, mengajukan diri untuk jadi bahan bakar neraka. Apakah Rasulullah salah? Enggak. Apakah orang tua salah? Enggak. Apa agama salah? Enggak. Salahin aja diri sendiri. Emang apa? Dia maksain dirinya untuk jadi bahan bakar neraka. Maka jangan, ya, upayakan ya, badan ke kaki ke kita kena debu daripada langkah-langkah kita di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka insya Allah tubuh kita bagian manapun tidak akan pernah tersentuh oleh api neraka, insya Allah. Udah isa ya? Iya, udah isa. Baik, hadirin jamaah rahimakumullah, karena udah masuk waktu isya, kita baca Fatihah. Kita mohon sangat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dosa-dosa kita, dosa orang tua, kakek nenek, guru, keluarga, juga mertua, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia, senantiasa mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kita yang masih hidup bersama pasangan dan anak keturunan kita, semoga selalu di bawah penjagaan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa mendapat petunjuk hidayah Allah untuk dapat memanfaatkan sisa umur yang ada, nikmat yang Allah berikan untuk ibadah, untuk menjalankan ketaatan ikhlas lillahi ta'ala, juga istiqamah, agar akhir hidup kita dan seluruh anggota keluarga kita, juga guru-guru kita dalam keadaan husnul khatimah. Semoga Allah tempatkan, Allah kumpulkan, Allah satukan, Allah gabungkan kita bersama orang-orang yang kita cintai dan mencintai kita di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bitilka niyah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina amin. الحمد للغفور للعبد ذي الغرور والقرد في الأمور وحماقة الخبور، وصلاة الله دواما وسلامه تماما على من يجي إماما ولأنبياء ختاما، وعلى الآل الكرام والصحب كالنجوم في القدوة المرام للعرب والأعجام. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وإننا أسرفنا وعلى رضا أشرفنا، فتب علينا توبة تغسل كل حوبة، واستر لنا العورات وآمن الروعات، واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان،
وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي يسمع فضلا وجود منا لا بالكساب منا بالمصطفى رسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عند حبي وآله وصحبه عدا وطاش صحبي والحمد لله في البدء والتناهي أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا اللهم يا غني يا حميد يا مبدئ يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم إنا نسألك خير أمرنا آخره وخير أعمالنا خواتمه وخير أيامنا يوم نلقاك فيه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.